Dikulum-kulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rada Menti Sinaga, NIM 2503020024. Perkenalkan, nama saya Yulita Sarin dengan NIM 2503020021. Perkenalkan, nama saya Askara Finarelia dengan NIM 2503020022. Perkenalkan, nama saya Marcel Sutabri dengan NIM 2503020010. Perkenalkan, nama saya Widi Artedi Siregar dengan NIM 2503020025. Nah, jadi di sini kami bakal mempresentasikan atau menjelaskan tentang penyelesaian masalah menggunakan metode stepping stone. Oke, teman-teman, di sini saya akan membaca masalah yang kita punya. Nah, di sini tertulis sebuah perusahaan pelayaran memiliki 3 pelabuhan asal. Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, Pelabuhan Belawan di Medan, dan Pelabuhan Makassar. Nah, kita tulis dulu daerah asal. Di sini ya. Daerah asal atau DA lah. DA. Daerah asalnya itu dia ada Tanjung Priuk, Pelabuhan Belawan, dan Pelabuhan Makassar. Nah, di sini katanya dengan kapasitas pengiriman pasokan masing-masing, Tanjung Priuk itu 200 TEU atau 20 foot equivalent unit satuan kontainer standar. Atau kita bisa tulis di sini ya. Dan Belawan 150 dan Makassar 250. Nah, jadi totalnya 600 ya. Iya. 600 TEU. Dan kontainer didistribusikan ke pelabuhan tujuan. Pelabuhan tujuannya itu ada Surabaya, Semarang, dan Pelabuhan Belitung di Sulawesi Utara. Kita tulis di atas ya. Pelabuhan Surabaya, SR aja. Surabaya, Semarang, SM, dan Pelabuhan Belitung di Sulawesi, Belitung BL. Nah, katanya Surabaya itu dia meminta 180 TEU. Berarti Surabaya dia meminta 180. Dan Semarang 220. Dan Belitung 200 TEU. Nah, jadi totalnya ini juga 600 TEU. Nah, kalau kita mau mengirim barang, tentunya kita memerlukan biaya transportasi. Nah, biaya transportasinya itu dari Tanjung Priuk ke Surabaya dia 15 dalam satuan jutanya. Surabaya ke Tanjung Priuk 15 juta. Tanjung Priuk ke Semarang dia 10. Tanjung Priuk ke Belitung dia juga 10. 25. Sorry, salah. Belawan ke Surabaya 20. Belawan ke Semarang 18. Belawan ke Belitung 12 dalam satuan juta ya. Dari Makassar ke Surabaya dia 12 juga. Dari Makassar ke Semarang 16. Dari Makassar ke Belitung dia 8. Nah, jadi teman-teman bisa kita tuliskan permasalahannya dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di sini teman-teman saya akan melanjutkan penjelasan dari Abang Widi tadi.
Sini kan kita sudah mendapat permasalahannya ke dalam bentuk tabel ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan metode stepping stone sebagai solusi visible akhirnya. Nah, langkah pertama metode stepping stone itu kita harus mencari solusi visible awalnya dengan menggunakan 3 metode yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu northwest corner, viscose atau biaya sel minimum, nah kemudian Vogel atau VAM. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan atau mencari solusi visible awalnya menggunakan metode northwest corner. Nah, karena northwest corner itu dapat diartikan sebagai sudut barat laut. Nah, kita bisa artiin juga itu sebagai pojok kiri atas. Berarti di sel inilah kita akan memulai pengisian sel. Karena demand atau permintaannya itu 180 dan pasokannya itu 200, kita harus memenuhi permintaannya dulu nih teman-teman. Jadi kita isi 180 di sini. Nah, kemudian 180 kan sudah terpenuhi ya. Sel ini udah nggak bisa diisi lagi. Beralih ke kolom selanjutnya. Karena pasokannya itu 200, kemudian di sel ini di baris ini baru terisi 180, kurang 20 lagi ya teman-teman. Jadi kita isi 20. Sudah terpenuhi 200 dan sel ini udah nggak bisa diisi lagi. Nah, permintaannya itu 220. Di sel ini baru terisi 20, kurangnya 200 ya. Tapi di pasokan ada 150. Berarti kita isi 150. 20 ditambah 150 itu 170. Nah, belum terpenuhi nih permintaannya. Berarti di bawah ini kita tambahkan 50. Sudah terpenuhi permintaannya. Ini juga sudah terpenuhi. Sel ini udah nggak bisa kita isi lagi. Tersisa sel ini. Permintaannya 200. Karena udah nggak bisa diisi lagi, ya udah di sini kita isi 200. Nah, untuk total biaya minimum, kita pilih sel-sel yang terisi, teman-teman. Yang mana yang ini, kemudian yang ini. Oke, yang saya lingkari ya, teman-teman. Kemudian kita tulis. Nah, di sini teman-teman, setelah kita turunkan, ini artinya 15 dikali 180, 10 dikali 20, 18 dikali 150, 16 dikali 50, 8 dikali 200. Ya, teman-teman sudah saya jabarkan di sini. Kemudian kita jumlahkan, dapatlah 8.000. Berarti total biaya minimum untuk metode northwest corner itu sebesar 8.000. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jadi saya akan menjelaskan kedua, yaitu solusi visible, yaitu biaya sel minimum. Nah, ini ya. Jadi, kalau sel minimum itu mana paling terkecil? Terkecil itu di 8. Nah, di 8 buat 200. Kenapa? Karena di demand ini kan 200, sedangkan di pasokannya itu 250. Kalau ditaruh 250 berlebihan dong ya kan, makanya kita taruh 200. Oke. Nah, ini kan udah habis kan, berarti ini dicoret, disilangkan kan, habis. Nah kan, nah selanjutnya selesai di 8, yang terkecil mana lagi? 10 kan. Nah, di 10 kita taruh 200 pasokannya, 200, berarti sini habis ke sini kan. Nah, selesai 10 ke 12, di sini kan 12 ini udah habis, nggak boleh kan, jadi ke sini kita, jadi 250 kurang 200 sisa 50 lagi. Nah, di sini kita coret, silangkan. Ini habis ya. Nah, selesai itu dari 12 kemana lagi? Ke 18. 200 ini 18 sama 150. Kita taruh, kalau kita taruh sini 150 nggak bisa dong ini memenuhi. Berarti kita taruh 20. Nah, jadi ini habis. Ya kan? Nah, selanjutnya ini 20 di 150 berarti kurang 130 lagi. Dasep itu kita buat fungsi
fungsi tujuannya lagi. Nah, fungsi tujuannya itu yang ini, 10 kali 200, 18 kali 20, 20 kali 130, 12 kali 50, 8 kali 200. Nah, jadi kita buat 10 dikali 200 ditambah 20 dikali 130 ditambah 18 dikali 20 ditambah 12 dikali 50 ditambah 8 dikali 200. Nah, jadi hasilnya yaitu ini udah hasil semua pokoknya 4.820. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bye-bye. Nah, di sini saya akan memberikan solusi visible awal menggunakan metode Vogel atau VAM. Nah, pertama yang kita harus tahu itu mereka menggunakan baris dan kolom. Nah, cara cari barisnya ini dari angka-angka di dalam ini kita harus cari angka 2 terkecil, kemudian cari bedanya berapa. Nah, di baris yang paling atas ini terkecilnya itu ada 10 dan 15, berarti bedanya itu 5. Kemudian di baris kedua itu 12 dan 18 itu bedanya 6. Kemudian ada 12 sama 8 itu 4, berarti bedanya. Kemudian ke bawah itu ada 15 sama 12 itu 3 bedanya. Kemudian ada 10 dan 16 berarti 6. Kemudian 12 dan 8 itu 4. Nah, setelah kita cari ini bedanya, kita harus ambil yang terbesar. Yang terbesarnya itu kita bisa ambil 6. Kita ambil yang dari sana aja ya, 6. Nah, berarti kita lihat nih baris ini, tapi kita ambil angka yang di dalamnya yang kecil. Nah, kita lihat demand-nya. Demand-nya itu minta 200, sedangkan di sini adanya 150. Berarti kita langsung habiskan di sini 150, langsung kita hapus karena udah nggak bisa dimasukin lagi pasokannya. Berarti di sini kita silang. Nah, kan berarti bedanya udah berubah nih. Baris ini anggap aja sudah hilang. Bedanya kita hitung lagi. Ini ada 12 dan 15 berarti tetap 3. Terus ada 16 sama 10 itu tetap 6. Kemudian ada 8 sama 25 itu bedanya 17. Kemudian kesananya ini tetap 15 sama 10 itu 5. Ini nggak usah dihitung lagi karena udah habis. Yang ini bedanya tetap 4. Nah, kita lihat lagi nih, beda yang terbesar itu ada 17. Berarti kita lihat di baris yang ini. Demand-nya itu masih 200. Sedangkan kita udah terisi 150. Kita cari lagi yang terkecilnya itu ada di 8. Makanya kita isi di sini 50. Nah, ini udah habis, ini nggak boleh diisi lagi. Udah gitu kita cari lagi bedanya. Yang ini itu bedanya tetap masih 3. Yang ini juga masih 6. Yang ini nggak usah diisi. Yang di sebelah sini itu bedanya juga masih 4. Yang ini tetap nggak diisi. Yang ini juga. Nah, kita lihat lagi nih, ada 3, 6, 4 sama 5. Kita pakai si 6 karena paling besar. Demand-nya itu 220. Di sini ada 10 sama 16. Kita pakai di 10 karena angka terkecil. Karena pas pemasokannya itu ada 200, butuhnya 220, kita masukin habis 200-nya. Berarti ini nggak boleh diisi lagi, ini udah habis. Seterusnya kita cari bedanya lagi. Oh, udah nggak bisa dicari bedanya. Nah, karena itu di sini masih ada 250, udah terpakai 50, berarti sisa 200. Di sini masih membutuhkan 20. Sisanya kita masukin ke sini 180. Baru kita masuk ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya ini yang udah diisi tadi. Itu ada 200 kali 10 tambah 12 kali 150 tambah 180 kali 12, 16 kali 20 sama 8 kali 50. Nah, itu totalnya 6.680. Itu aja, sekian penjelasan dari saya tentang metode Vogel.
Baik teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan solusi visible akhir dengan metode stepping stone. Nah, yang dimana pada metode stepping stone ini kita mengambil dari tabel hasil metode solusi awal yaitu northwest corner. Yang dimana kita mengambil metode tersebut karena memiliki langkah yang sederhana, sistematis, dan mudah diterapkan untuk memperoleh alokasi awal yang layak tanpa memerlukan perhitungan penalti maupun perbandingan biaya antar sel. Oke teman-teman semuanya, sesuai dengan namanya stepping stone. Maka dari itu mempunyai arti berarti batu loncatan. Nah, di sini kita artikan bahwasannya sel-sel yang kosong ini adalah sebagai sungainya. Sebagai sungai, ini sebagai sungai, lalu sel-sel yang terisi adalah batunya. Berarti batu loncatan ya teman-teman. Oke, dapat kita lihat di sini. Berarti sel-sel yang kosong itu ada Tanjung Priok dan juga Belitung. Kita tulis di sini ya. Tanjung Priok dan juga Belitung. Oke, selanjutnya yang kedua, sel yang kosongnya atau sungainya itu adalah Belawan dan juga Surabaya. Belawan dan juga Surabaya. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah Belawan dan juga Belitung. Belawan dan juga Belitung. Dan yang terakhir adalah bagian sungainya Makassar dan juga Surabaya. Makassar, Surabaya. Oke teman-teman semuanya, untuk mencari stepping stone kita dari sungai ini, oke, dia itu harus searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam ya. Nah berarti pada titik ini adalah awal mulanya ya teman-teman, yang dimana di sini adalah positif. Nah selanjutnya kita akan loncat ke batu, yaitu ke sini ke 20, yang dimana setelah kita loncat ini menjadi negatif, kita harus menemui akhirnya itu adalah batu dan juga kembali ke titik awal ya teman-teman. Berarti kalau kita panahkan ini ke sini, dia tidak akan kembali karena ini adalah sungai juga, berarti tidak bisa ke titik awalnya. Berarti di sini kita ambil panahnya, lanjut ke 50 menjadi positif dan juga ke 200 menjadi negatif. Nah, lalu nantinya akan kembali lagi ke sel 25 ini, yaitu positif. Berarti positif, negatif. Nah, berarti dapat kita ketahui bahwasannya Tanjung Priok ke Belitung yaitu 25 positif, 25 dikurang dengan 10 ditambah dengan 16 dikurang dengan 8. Nah, mendapatkan hasil 15 ditambah 16, 31 dikurang 8 berarti 23. Oke. Selanjutnya adalah Belawan ke Surabaya ya teman-teman. Nah, oke. Dari sini berarti ini tadi sudah. Berarti ini titik awalnya ya teman-teman. Berarti ini dia berlawanan jarum jam. Oke, kita panahkan di sini dari titik positif ke negatif. Lalu ditarik lagi ke atas menjadi positif, ke 180 menjadi negatif, dan akan kembali lagi ke titik awalnya yaitu Belawan Surabaya. Nah, berarti dapat kita ketahui bahwasannya Belawan Surabaya itu 20 dikurang 18 ditambah 10 dikurang 15. Oke, berarti hasilnya adalah 12 min 3. Oke, selanjutnya adalah Belawan Belitung. Di sini ya teman-teman. Oke. Berarti pada titik ini kita tarik ke sini. Berarti ini positif, ini negatif. Lalu kita tarik lagi ke bawah menjadi positif. Lompat lagi ke kanan menjadi negatif dan akan kembali ke titik awalnya yaitu positif. Nah, berarti Belawan Belitung itu adalah 12 dikurang dengan 18 ditambah dengan 16 dan dikurangi dengan 8. Hasilnya adalah 10, 2. Oke. Selanjutnya adalah Makassar ke Surabaya.
Nah, berarti ini adalah titik awalnya. Kita akan lompat ke kanan. Lalu kita akan lompat lagi ke bagian atas ini. Karena kalau ke sini, di sampingnya ini sungai ya teman-teman, tidak bisa dilompati. Oke, berarti ini minus, ini positif. Dan kita tarik ke sini menjadi negatif dan akan kembali ke titik awalnya. Nah, berarti Makassar Surabaya adalah 12 dikurang 16 ditambah 10 dikurang 15. Nah, berarti hasilnya adalah 14 Ini 9. 22 Ini 9. min 9. Oh iya. Oke. Min 9 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mencari nilai yang paling negatif. Negatif terbesarnya ya teman-teman. Berarti di bagian minus 9 ini. Di bagian Makassar, Surabaya. Nah, berarti di sini ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Karena tadi kita sudah berjumpa nilai negatif yang paling terbesar yaitu terdapat pada Makassar, Surabaya, yaitu di titik ini. Lalu pada panah yang sebelumnya, yaitu ke sini, itu kan yang menjadi negatif ya. Ke 20 ini menjadi positif dan ke 180 ini menjadi negatif. Nah, dari sini kita pilih pada batu loncatan Makassar Surabaya di mana nilai negatif terkecil. Nah, itu kita dapat di 50. Jika kita dapat di 50, maka dari itu, dari minus 50, kita letakkan di titik Makassar Surabaya menjadi tolak belakangnya, yaitu plus 50. Oke, seperti ini 60. Oke, selanjutnya pada batu loncatan Makassar Surabaya kita akan melakukan penjumlahan. Nah, di mana 50 dikurang 50 menjadi 0. Oke, 50 dikurang 50 menjadi 0. Lalu 20 ditambah 50 menjadi 70. Oke. Lalu 180 dikurang dengan 50 berarti menjadi 130. Oke. Sel-sel lain yang tidak terkena batu loncatan berarti tidak diubah ya teman-teman. Tidak menjadi batu lompatan itu tidak diubah. Nah, oke. Karena sel ini menjadi 0, maka ini akan dihitung sebagai sungainya juga. Ini kita hapus. Oke, berarti sungainya itu ada. Oke, ada Tanjung Priok Belitung. Yang dimana batu loncatannya adalah dari titik ini. Oke, ditarik ke sini. Kalau dibawa ke sini, ditarik lagi ke sel 200 dan kembali ke titiknya. Nah, berarti 25 dikurang 15 ditambah dengan 12 lalu dikurang oleh 8. Oke, ini menjadi 14. Oke, lanjut. Sel sungai yang kedua yaitu Belawan dan Surabaya. Di mana pada titik ini kita akan berjalan kita akan lompat ke sini, berarti 20 dikurang 18, kita lompat lagi ke atasnya ditambah 10, lalu kita lompat lagi ke 130 ini, berarti dikurang 15 menjadi minus 3. Oke, selanjutnya adalah Belawan dan juga Belitung. Oke, ini ya titiknya.
sungainya itu terdapat di sini. Berarti kita akan mencari batu lompatannya. Ini agak sedikit panjang ya teman-teman. Nah, berarti dari 12 ke 8, 12 dikurang 8, lalu ditarik lagi ke 12, berarti dikurang 12. Oke, lalu lompat lagi ke 15, ditambah 15, lalu dikurang oleh 10, ditambah. Oke teman-teman semuanya, karena tadi kita sudah menjumpa nilai negatif terbesarnya, yaitu pada Belawan dan Belitung, berarti di sini ya. Oke, pada titik perjalanannya tadi kita cari sel mana yang negatifnya itu terkecil. Berarti ini tadi positif, ini menjadi negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, dan ini negatif. Yang mana nilai negatif sel ini yang paling terkecil? Berarti antara 200, 150, dan juga 130. Berarti yang paling terkecilnya adalah 130 ya. Otomatis pada titik intinya, karena ini nilai terkecilnya adalah 130, berarti dia bertolak belakang. Yang dari minus 130 menjadi positif 130. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Lalu kita lakukan lagi penjumlahan seperti yang tadi. Berarti minus 200 ditambah 130 menjadi 70. Oke, lanjut. 50 ditambah 130 menjadi 80. Minus 130 ditambah 130 menjadi 0 ya teman-teman. Jadi ini 0. Lanjut, 130 ditambah 70. Ini jadi 200. Minus 150 ditambah 130 menjadi minus 20. Oke, seperti ini ya teman-teman semuanya. Oke, karena ini 0 berarti tidak memiliki angka, dan kita akan menghapusnya agar dia menjadi sungainya ya teman-teman. Kita sayang lagi di bagian sini. Oke, sungai pertama yang kita hitung adalah berarti Tanjung Priok dan juga Surabaya. Tanjung Priok dan juga Surabaya. Oke, berarti sungainya itu seperti ini. 15 dikurang 10 ditambah 18 dikurang 12 ditambah 8 dikurang 12. Lalu sampai ke titik ini lagi ya teman-teman. Berarti 15 dikurang 10 ditambah 18 dikurang 12 ditambah 8 dikurang 12 sama dengan 7. Oke, selanjutnya adalah titik keduanya Tanjung Priok dan juga Belitung. Tanjung Priok dan juga Belitung, yang dimana batu lompatannya yaitu 25 dikurang 10 ditambah 18 dikurang 12. Seperti ini ya. Ke sini, dan juga ke sini. Berarti 25 dikurang 10 ditambah 18 dikurang oleh 25 dikurang 10 ditambah 18 dikurang oleh 12. Dengan memperoleh hasil 21. Oke. Selanjutnya adalah sungai yang ini. Karena ini sudah, berarti lanjut ke sini. Berarti Belawan dan juga Surabaya. Belawan Surabaya yaitu berarti 20 dikurang 12 ditambah 8 dikurang 12 menjadi 20 dikurang 12 ditambah 8 dikurang 12 memperoleh hasil 4. Selanjutnya yang terakhir ini sudah. Selanjutnya berarti yang ini berarti Makassar Semarang. Makassar Semarang
ditambah dengan 12 dan dikurang 18. Memperoleh hasil 2. Oke teman-teman semuanya, karena semua nilai ini sudah menjadi positif, berarti kita tinggal menjumlahkan saja dari sel-sel ini. Berarti yang sel yang terisi adalah 200, 20, 130, 180. Berarti kita masuk ke bagian penjumlahannya saja. Berarti hasil akhirnya adalah 200 dikali 10 ditambah dengan 20 dikali 18 ditambah dengan 130 dikali 12 ditambah dengan 180 dikali 12 ditambah dengan 70 dikali 8. Oke. Berarti 2000 ditambah 360 ditambah 1560 ditambah 2160 ditambah 560 dan hasil akhirnya adalah 6.600. Jadi pada metode stepping stone ini kita memperoleh hasil akhirnya yaitu 6.640 melalui tahap solusi visible awal yaitu northwest corner. Nah, itu saja penjelasan dari kami, teman-teman, mengenai metode stepping stone tentang masalah transportasi kemaritiman. Apabila ada kesalahan atau salah kata dari kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.